Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Pevri. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan sahabatku, di mana dalam tumbuhan ini kita akan membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif, yang kedua yaitu membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Tapi untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif saja. Adakah anak-anak ibu yang tahu apakah itu perkembangbiakan secara generatif? Baik, kita bahas sama-sama. Perkembangbiakan secara generatif atau disebut juga dengan reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan ini membutuhkan alat kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid dan alat kelamin betina yang disebut dengan sel telur. Perkembangbiakan secara generatif ini ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur, sehingga dia menghasilkan yang disebut dengan namanya zigot. Kemudian zigot ini spermatozoid dan alat kelamin betina yang disebut dengan sel telur. Perkembangbiakan secara generatif ini ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses peleburan yang melibatkan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur, sehingga dia menghasilkan yang disebut dengan namanya zigot. Kemudian zigot inilah yang akan menjadi organisme baru atau tumbuhan baru. Pembuahan pada tumbuhan itu adalah proses peleburan serbuk sari dan kepala putik. Contoh cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini ada 4. Yang pertama yaitu konjugasi, yang kedua adalah isogami, yang ketiga adalah anisogami, dan yang keempat adalah penyerbukan. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang dibantu oleh serangga maupun angin. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari, sehingga dia akan menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid tadi masuk ke dalam ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji inilah terjadi pembuahan, yang mana yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya apa? Spermatozoid dengan sel telur tadi akan melebur, kemudian terjadilah nanti bakal biji. Nah, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan secara generatif ini? Prosesnya yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik. Tadi penyerbukannya adalah dibantu oleh angin dan serangga. Yang kedua yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu peleburan antara spermatozoid dengan sel telur. Yang ketiga adalah menghasilkan bakal buah. Dari mana dia menghasilkan bakal buah? Tadi di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Di sanalah akan menghasilkan bakal buah. Nah, di dalam perkembangbiakan secara generatif ini, yaitu peleburan antara spermatozoid dengan sel telur. Yang ketiga adalah menghasilkan bakal buah. Dari mana dia menghasilkan bakal buah? Tadi di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Di sanalah akan menghasilkan bakal buah. Nah, di dalam perkembangbiakan secara generatif ini
terjadi pada bunga sempurna. Mari kita amati gambar-gambar bagian berikut ini. Yang pertama yaitu mahkota. Yang kedua adalah benang sari. Yang ketiga adalah kelopak bunga. Yang keempat adalah dasar bunga. Yang kelima adalah kepala sari. Yang keenam adalah tangkai sari. Yang ketujuh adalah kepala butik. Yang delapan adalah tangkai bunga. Dan yang kesembilan adalah bakal biji. Itulah bagian-bagian dari bunga lengkap yang akan menghasilkan bakal biji atau bakal buah dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini. Ada 3 manfaat secara umum. Yang pertama yaitu dapat melakukan pengembangan varietas baru dengan cara penyilangan. Yang kedua yaitu menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat. Yang ketiga yaitu dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Ini Ibu kasih salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif, yaitu jagung. Siapa yang tidak tahu dengan jagung? Semuanya pasti tahu. Nah, pada jagung, tepung sari pada bunga jagung ini akan terbang terbawa oleh angin atau dilakukan oleh serangga. Ketika itu dia akan menempel pada bunga jagung. Sebagian dari bunga jagung ini dia akan jatuh pada kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan inilah yang dinamakan dengan perkembangbiakan secara generatif. Masih banyak contoh-contoh tanaman yang lain yang bisa melakukan penyerbukan atau melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, pada jagung, tepung sari pada bunga jagung ini akan terbang terbawa oleh angin atau dilakukan oleh serangga. Ketika itu dia akan menempel pada bunga jagung. Sebagian dari bunga jagung ini dia akan jatuh pada kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lainnya. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan inilah yang dinamakan dengan perkembangbiakan secara generatif. Masih banyak contoh-contoh tanaman yang lain yang bisa melakukan penyerbukan atau melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Menanam Jagung. Demikianlah video ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan dan menyanyi bersama.